Injil dan karena itu dia harus masuk penjara. Apakah dia berhenti? Tidak. Tapi dia tetap maju, 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 maju. Katakan haleluya. Umat Tuhan yang ada di tempat ini, ketika hari ini saudara diperlukan Roh Kudus, pastikan pulang dari tempat ini saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Bilang kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, kalau suka-sukanya Tuhan itu sebabnya, mari kita datang juga beribadah, janganlah terlambat-terlambat. Katakan haleluya. Di tempat-tempat ibadah, marilah kita datang tepat pada waktunya. Saudaraku, marilah kita ketika kita bangun pagi-pagi kita berdoa kepada Tuhan, karena bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan. Kalau ditanya apakah capek berdoa, saya katakan capek. Tapi kenapa saya harus berdoa? Karena bukan suka-suka saya, tapi suka-suka Tuhan. Katakan haleluya. Itu sebabnya saudaraku, jangan ada sedengan antara saudara. Suka-suka pulang. Itu perkataan sombong. Suka-suka pulang. Gak pernah ada orang berkata begini, suka-suka pulang. Gak ada kayak gitu kan. Pasti dia mengatakannya dengan angkunya. Suka-suka pulang. Haleluya. Haleluya. Itu tidak kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama tadi dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mau dipimpin oleh Roh Kudus katakan amin. Selanjutnya Roh Kudus pasti akan memberikan kepada kita segala kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Bukan dulu 2 Korintus 1 ayat 22. Apakah kegunaan dari Roh Kudus? 2 Korintus 1 ayat 22. Tolong dibaca oleh satu orang. 2 Korintus 1 ayat 22. Nah, dengarkan baik-baik. Roh Kudus yang akan turun di atas kepala saudara pada hari ini, dengar baik-baik. Roh Kudus itu adalah panjar. Tahu panjar? Kalau saudara beli rumah ini panjarnya dulu kasih. Tahu kan? Ya kan? Roh Kudus itu panjar bagi kita. Untuk apa? Supaya kita semua saudaraku menerima semua janji Tuhan. Katakan haleluya. Roh Kudus itu diberikan jaminan. Bapa berkata, Yesus berkata, kuberikan Roh Kudus bagimu, bagimu, bagimu. Amin. Itu adalah panjar bagimu. Itu adalah jaminan. Amin. Supaya kau percaya. Jaminan bahwasanya saudara akan menerima semua janji Tuhan. Sampai semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus sebagai jaminan. Katakan haleluya. Ya, saudaraku. Itu sebabnya pada hari ini bersukacitalah, bergembiralah di hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun di atas kita, sesungguhnya panjar jaminan telah diberikan Tuhan bagi kita. Dan kedepannya janji demi janji diberikan, janji demi janji diberikan bagi saudara, bagi kita semua hidup dan bulan bagi Tuhan. Amin. Mau ke saudara jaminan itu? Yang mau katakan amin. Siapa di sini yang mau janji Tuhan digenapi semua dalam hidup? Haleluya. Kalau ada orang berjanji, ya tentunya harus ada dulu jaminan. Betul atau tidak? Kalau ada orang saudaraku mau beli kereta aku contohnya, walaupun kereta aku masih prak. Haleluya. Saudaraku, saya nggak bisa saudaraku saya berikan langsung, bawalah. Bisa jadi besok di mana kereta aku? Ku cari orangnya hilang. Betul atau tidak? Haleluya. Tapi tentunya saya minta dulu panjar. Mana panjar? Mana jaminan? Harus ada jaminan. Katakan haleluya. Saudaraku, ini luar biasa. Janji Tuhan yang belum
Tapi bagi saudara, ketika Roh Kudus turun ke atas kepala kita, itulah jaminan bagi saudara. Katakan haleluya. Iya. Makanya saudara jangan takut. Semua pasti dikenapi. Katakan amin. Oke, kita lanjut. Menaati Roh Kudus bukan hidup yang terkekang. Dengar baik-baik. Ya. Menaati Roh Kudus itu bukan hidup yang terkekang. Katakan amin. Ya. Tetapi saudaraku melainkan hidup dengan kebebasan dan berkat yang sepenuh-penuhnya. Haleluya. Menaati Roh Kudus bukan hidup yang terkekang. Justru ketika kita menaati dosa adalah hidup yang terkekang. Bagaimana kita harus diikat dalam melakukan yang ini karena memang kita sudah diikat di dalamnya. Bagaimana kita harus mengisap suatu dosa ini karena kita sudah tinggal di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Tetapi bukan demikian saudaraku, ketaatan kepada Roh Kudus bukanlah sesuatu yang mengangkat kita. Haleluya. Tapi itu adalah sesuatu yang penuh dengan kebebasan. Haleluya. Bebas. Kita akan bebas. Kita akan mengalami saudaraku sesuatu yang membuat kita puas. Amin. Apapun dosa yang saudara perbuat, itu tidak membawa kepada kepuasan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Iya. Kalau ditanya apakah enak dosa? Enak. Enak. Saudara. Kalau nggak enak, orang nggak berbuat dosa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Enak berbuat dosa. Tapi tahukah saudara, dosa membawa kita kepada hukuman yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya pernah mendengar kesaksian seorang, ada seorang anak. Anak ini saudaraku tidak mengampuni kepada bapaknya. Dia melakukan dosa kepada bapaknya, saudara melakukan kesalahan kepada anaknya. Tapi anak ini menyimpan kepahitan. Dia tidak mau mengampuni. Pada suatu hari kedua-duanya, anak dan juga orang tuanya, bapaknya, mereka datang di dalam kerajaan maut. Dia adalah penglihatan seorang hamba Tuhan. Mengerti katakan amin. Lalu seorang yang dikasih Tuhan, bapak ini melihat anaknya. Setan datang menarik seorang lidahnya. Yang mengerti katakan amin. Ditarik lidahnya, bapaknya tidak tahan, dia menangis. Jangan. Tapi tidak bisa. Ditarik lagi lidahnya, ditarik panjang. Sampai ditarik terus, ditarik, anaknya mencerita. Tapi bapaknya ini saudaraku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kedua-duanya ada di dalam kerajaan maut. Tahu saudara kerajaan maut? Kerajaan maut adalah kerajaan setan. Setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, lalu dibawa ke kerajaan maut. Yang mengerti katakan amin. Ngapain kan setan di kerajaan maut? Di kerajaan maut setan menyiksa orang-orang yang telah disesatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu anak muda, apapun yang menyesatkan saudara, apapun yang merugikan saudara pada hari ini, bebas. Haleluya. Dalam suatu saat, seorang seperti Bapak dan anak ini, kedua-duanya ada di dalam kerajaan maut. Dan menjadi pertanyaannya, apakah kalau mereka sudah ada di dalam kerajaan maut, mereka bisa pindah ke surga? Tidak bisa. Haleluya. Kapankah menentukan kita ke surga? Sekarang. Alkitab menuliskan hari inilah hari keselamatan. Hari inilah hari penyelamatan. Kalau hari ini Tuhan berkata bagi saudara bertobat, mari kita semua bertobat. Sama seperti Petrus berkhotbah, bertobatlah. Haleluya. Maka saya yang sama di depan ini juga berkata bagi saudara, bertobatlah kita semua. Katakan haleluya. Yang berkata-kata ini bukan saya, tapi Roh Kudus yang memimpin saya. Katakan amin. Roh Kudus bicara bagi saudara dan juga bagi saya pribadi. Amin. Amin bagi saudara. Jangan tinggal dalam dosa. Bilang ke saudara, apapun yang mengikat kau jangan tinggal. Haleluya. Saya mendengar itu saudaraku begitu ngeri.
bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di bumi ini mungkin kalau ada macam-macam orang kepada anaknya, bapaknya kan datang apa? Haleluya. Tapi kalau di sana tidak bisa. Dia mau menolong, tidak bisa. Mau lari kemana bapaknya ini tidak bisa. Mau lari kemana anaknya ini tidak bisa. Karena mereka sudah terjerat ke dalam kerajaan maut. Pastikan saudara tidak terjerat ke dalam kerajaan maut. Amin. Amin Bapak Saudara. Handphone yang mengikat kita bebas pada hari ini. Haleluya. Bebas. Makanya Petrus saudaraku di atas mimbar dia berkata kepada 3.000 orang. Dan pada waktu itu mereka heran. Kenapa yang orang ini mabuk anggur orang ini? Petrus berkata, kami tidak mabuk anggur. Haleluya. Tapi Petrus berkata, bertobat. Hendaklah kau memberi dirimu dibaptis, maka kau akan menerima karunia Roh Kudus. Katakan haleluya. Ya. Bila kepada saudara, terimalah pada hari ini karunia Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Saudara. Ya. Kita lanjut, menaati Roh Kudus bukan nih. Oke, tadi sudah. Ya. Mari kita melihat aplikasi bagaimana kita dalam tuntunan. Nah, bagaimana kita dalam tuntunan? Roh Kudus ialah dengan cara memikirkannya. Apa yang kita pikirkan itulah yang menentukan kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 apa katanya? Kita buka dulu Amsal 4 ayat 23. Amsal. Semua sudah dapat? 1, 2, 3, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan dari situlah terpancar. Ya. Mari kita melihat aplikasi. Bagaimana kita dalam hidup tuntunan dan ketaatan kepada Roh Kudus. Roma 8 ayat 5 tadi saudaraku. Bagaimana kalau kita dapat berjalan dan hidup menurut tuntunan Roh Kudus ialah dengan cara memikirkannya. Apa yang kita pikirkan itulah yang menentukan kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan haleluya. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling berhikmat yang ada di atas muka bumi, dan tidak ada seorang pun seperti dia kecuali Yesus. Katakan amin. Tidak ada. Hikmatnya tidak tertandingi. Dia berkata, jagalah hatimu. Bilang kepada saudara, jaga hatimu. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan haleluya. Ya. Seorang yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan itu akan masuk ke dalam hati. Haleluya. Haleluya Bapak Saudara. Hati, dengar baik-baik, hati itu bahasa aslinya adalah leb, yang berarti jiwa. Nah, ini sudah semua di sini. Hati, pikiran, pengertian, keinginan. Ya, saudaraku. Itu semua adalah leb. Jadi kita harus menjaga saudaraku, jiwa, hati, pikiran, pengertian, keinginan. Amin. Amin Bapak Saudara. Jaga. Bahaya kalau kita tak menjaga. Ya. Pelayan Tuhan jaga hati. Ketika kita tidak menjaga hati, maka kita akan tak bisa melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada Tuhan jaga hati. Dari situ terpancar kehidupan. Katakan amin. Ya. Kita harus berhati memikirkan perkara daging. Haleluya. Karena ketika itu kita pikirkan perkara daging, maka di dalam suatu hati kita maka ada kedagingan. Haleluya. Perkara kotor, kejahatan, kekhawatiran, amarah, balas dendam, hal-hal duniawi, tipu daya. Dalam nama Yesus semuanya itu tidak berguna bagi kita. Amin. Amin. Apa yang kita pikirkan maka itu akan masuk ke dalam hati. Yang mengerti katakan amin. Ya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita, saudaraku, melepaskan diri dari pikiran-pikiran di atas. Bilang kepada saudara, lepaskan dirimu dari pikiran-pikiran di atas. Amin. Oke, saya lanjut. Bagaimana caranya kita membuang pikiran tadi? Nah, pikiran kotor. Mau saudara tahu akan hal ini? Yang mau katakan amin. Mau saudara rahasianya? Yang mau rahasianya katakan amin. Bagaimana caranya kita membuang pikiran daging? Tadi saya sudah bersaksi. Kalau kita hidup dalam kehendak daging, kita bukan ke surga, tapi kerajaan maut. Yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita di sana. Amin. Nah, saya kasih jawaban. Ya, saya kasih teguran bukan berarti saya akan kasih jawaban. Jawabannya, bagaimana caranya kita membuang pikiran daging, pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran khawatir, pikiran marah, pikiran dendam, pikiran duniawi, pikiran tipu daya yang sudah melekat pada kita sejak lahir. Bagaimana caranya? Isi hati dengan kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Itu sama artinya, saudaraku, bagaimanakah tempat ini tidak ada udara? Bagaimana caranya supaya di dalam ini tidak ada udara? Bagaimana caranya? Saya mau bertanya bagi saudara. Bagaimana cara supaya di dalam ini tidak ada udara? Diisi pakai apa? Iya. Kalau ini kosong, saudara tutup pun begini, saudara tutup, maka di dalam itu masih ada udara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Begitu dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya menghilangkan pikiran-pikiran kotor, hal-hal duniawi? Isilah hati dengan firman. Ketika ini saudaraku yang kosong ini diisi dengan air, maka udara tidak ada di dalamnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ketika kita berenang di dalam laut, susah bernafas. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan udara di dalam. Betul atau tidak? Betul? Iya. Saudaraku, begitu juga dengan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya pikiran kotor itu, saudaraku, tidak kita pikirkan lagi? Supaya saudaraku, pikiran saudaraku najis tidak ada lagi dalam diri kita. Ya. Pikiran dendam, pikiran duniawi, tipu daya yang sudah melekat pada kita sudah sejak lahir. Bagaimana caranya? Dengan cara mengisi hati dengan penuh Roh Kudus. Bahwa saudara pada hari ini diisi hati saudara dengan penuh Roh Kudus. Haleluya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Semua kita sama. Ya. Isilah lep. Tadi kita sudah dengar lep itu semuanya kan. Haleluya. Isilah lep hati kita dengan Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali bagi gereja Tuhan untuk penuh Roh Kudus. Yang mau dipenuhkan Roh Kudus katakan amin. Kita buka dulu saudaraku janji Bapa ini bagi kita. Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Saudara sudah dapat? 1, 2, 3 ya. Semua, belum semua. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Harus semua. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Semua. Mana Alkitab orang siapa? Baca, saudaraku. Jangan enggak membaca, semua kita membaca. Haleluya. Nah, pastikan. Saudaraku, jangan saudara nanti enggak mendapatkan apa-apa. Haleluya. Kisah 1 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3 ya. Amin. Amin. Roh Kudus itu janji siapa? Janji Bapa. Apakah hanya bagi murid-murid? Tidak, bagi saudara juga. Kenapa saya katakan bukan hanya bagi murid-murid? Karena pada waktu itu mereka sudah mengalami hal Pentakosta.
Paulus pun masih bisa merasakan penuh Roh Kudus. Betul atau tidak? Jemaat di Efesus pun selalu mengalami penuh Roh Kudus ketika Paulus menempangkan tangan orang atas mereka. Paulus bertanya kepada mereka, apakah sekalian sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Jemaat Efesus berkata, kami tidak tahu apa itu baptisan Roh Kudus. Yang kami tahu hanyalah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Tapi kami belum dibaptis oleh Roh Kudus. Katakan amin. Mungkin pada hari ini saya bertanya bagi saudara sebagian orang di tempat ini, apakah saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, pada hari ini saudara akan dibaptis Roh Kudus. Saudara akan menerima berkat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saudara akan jadi bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus tahu. Dia tahu murid-murid tidak akan mampu. Dia tahu Petrus akan dimasukkan ke dalam penjara. Dia tahu Petrus akan dibawa ke mahkamah agama. Karena itu perlu dia dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu anak muda di tempat ini, Tuhan tahu saudara tidak mampu menolak dosa. Tuhan tahu saudara tidak bisa bebas dari dosa. Tuhan tahu saudara tidak bisa bebas dari ikatan-ikatan yang mengikat saudara. Mulai dari sejak lahir sampai hingga hari ini. Itu sebabnya itu berkata, nantikanlah janji Bapa. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Petrus dibakar, Paulus dibakar. Saudara di tempat ini akan dibakar oleh Tuhan. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Dan Bapa tidak berbohong kepada umatnya. Inilah penggenapannya. Buka firman Tuhan. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Wah, haleluya. Tuhan tidak berbohong. Dia berjanji mencurahkan Roh Kudus, dicurahkan. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Semua kita baca dengan semangat. Amin. Hari ini kita akan menerima penggenapan janji Tuhan. Oh, haleluya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Semua baca 1, 2, 3 ya. Amin. Apakah bahasa lain itu? Adalah bahasa roh. Bahasa roh. Tanda pertama dari kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa roh. Kitab Yoel berkata 2 ayat 28 sampai 29 berkata, anak-anakmu perempuan, anak-anakmu laki-laki, semua kepada hamba-hambaku akan